Nah, sebenarnya satu kelebihan kita ya, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang gitu lain. Ya, Ini anak di Rosat nih maksudnya. Ya, karena kita di studi agama itu. Studi agama. Ya, karena studi agama ini, dia kan lebih khusus gitu ya. Artinya kita studi agama, tetapi kita bisa mengambil bidang-bidang yang lain secara otodidak gitu kan ya. Nah, kan begitu. Dan menyatakan bahwa rumus untuk kehidupan itu ya mungkin secara akademik mungkin 30%. 30% secara akademik. Popularitas itulah yang 70%. 70%. Nah, dibangun dengan jaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di acara episode perdana kami, yaitu podcast FDI atau bisa dibilang FDI Talk dengan tagline-nya Islami, ilmiah, dan inspiratif. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya selaku host pada siang hari ini yaitu Gilman Zuhud Fatoni. Senang bisa membersamai kalian semua dalam acara podcast yang hari ini. Dan tak kalah menariknya yaitu kita kedatangan tamu spesial sekaligus membuka podcast perdana kami pada siang hari ini. Kita ucapkan selamat datang kepada Profesor Dr. Amka yang sudah menyempatkan hadir, yaitu beliau merupakan anggota Dewan Pengawas BPKH Republik Indonesia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Prof. Alhamdulillah. Dan tujuan pada podcast kali ini yaitu adalah sebagai ruang berbagi, berdiskusi, dan menginspirasi, khususnya bagi para mahasiswa, peneliti, dan seluruh insan akademik yang ingin terus berkembang dalam dunia keilmuan. Pada episode perdana ini kita sangat bersyukur karena telah diberikan kesehatan, diberikan waktu yang luang, sampai akhirnya kita bisa dapat bertemu pada siang hari ini. Kira-kira kita belum mengenal lebih dekat nih pada bintang tamu yang spesial pada siang hari ini. Ada kata-kata pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi saya akan mengubah kata-kata itu menjadi tak kenal maka kita ta'aruf. Nah, sekarang kita akan berkenalan nih secara lebih dalam kepada bintang tamu kita pada siang hari ini. Langsung saja kepada beliau bintang tamu kita. Kami silakan untuk memperkenalkan nama dan sekarang menjabat sebagai apa. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah saya sangat berbahagia ya bisa hadir di podcast yang pertama ini. Alhamdulillah. Ya. Sebagai dosen FDI, ya, sebagai orang FDI saya sangat berbahagia bisa kembali hadir di sini bersama kawan-kawan semua. Nah, kalau ditanya ya misalnya saya sebagai apa ya, aslinya saya sebagai dosen di FDI. Masya Allah. Alhamdulillah ketika saya pulang dari Mesir tahun 2000, nah itu langsung kami di fakultas ini yang mungkin dulu namanya program studi. Ya. Jadi setelah lulus, Prof langsung mengajar di sini. Langsung ditempatkan di sini. Ya, kemudian beberapa tahun baru kemudian muncul menjadi fakultas. Fakultas. Itu saya dimulainya fakultas ini kan tahun 1999. 1999 pada bulan Oktober ya, Prof. Itu. Ya. Nah, saya sendiri ya mungkin tahun 2015 ya sekitar itu mungkin ya saya sebagai wakil dekan bidang administrasi di sini, wakil dekan 2 ya. Lalu tahun 2015 sampai dengan 19 sebagai dekan di sini. Masya Allah. 2019 sampai dengan 2023
saya ditugaskan di sekolah pasca sarjana sebagai wakil direktur. Masya Allah. Dan selama itu juga saya masih mengajar di sini, dan alhamdulillah juga saat ini saya tetap memegang mata kuliah. Untuk saat ini saya memegang mata kuliah 2 ya, yaitu Qur'atul Bahas Qur'atul dan Bahas. Ulumul Quran di S2-nya FDI. Ya, Tapi saya dengar-dengar Prof sudah menjabat sebagai mendapatkan gelar guru besar ya Prof. ya alhamdulillah. Itu guru besar dalam bidang apa Prof kira-kira? Nah, tahun 2023 Agustus Baik. 2023 ya kami ditetapkan ya sebagai guru besar bidang studi Al-Quran. Masya Allah. Itu. Ini insyaallah berkah buat FDI ya. Amin amin, Buat benar Prof. Prof. Amin amin. Itu sebagai kita bisa dapat terinspirasi Ya, dari perjalanan Prof. Akan tetapi kita akan namanya memberikan tema nih untuk kita akan membahas secara spesifik pada siang hari ini, yaitu tema podcast kita pada siang hari ini yaitu kiat trik pengembangan karir pengkaji Islam Prof. Langsung aja nih, kita nih gak sabar kedatangan tamu yang sangat spesial sekaligus menjadi guru kami di Fakultas Dirasat Islamiyah ini. Langsung aja, jadi pertanyaannya ini Prof. Kami melihat Prof track recordnya itu sebagai dosen, sebagai sebagai pengajar, dan sekarang sebagai anggota Badan Pengawas di BPKH Republik Indonesia Prof. Akan tetapi kami ingin mengetahui nih bagaimana kiat-kiat atau apakah Profesor atau Bapak pernah mengalami jatuh bangun sampai Bapak di posisi saat ini gitu. Boleh diceritakan? ya baik ya. Saya kira kalau jatuh bangun mungkin tidak juga ya. Ya, dan saya alhamdulillah mungkin saya mengalir aja bagai air ya. Artinya ya saya pun dari kampung ya, Masya Allah. sebuah kota kecil di Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan, di daerah mana itu Bro? di Makassar ya. Oh Makassar. Jadi itu ada kampung lain namanya Wajo ya. Wajo. Itu sekitar 300 kilo dari kota Makassar. Nah, saya sempat menyelesaikan SD di sana 6 tahun. Kemudian Sanawiyah alia di pesantren Pondok Madinah. Benar. Itu di Makassar. Di Makassar. Kemudian saya kuliah di Alauddin setahun. Di UIN. Alauddin, Makassar. Dan di akhir semester 2 saya ikut tes ke Mesir itu. Ke Mesir, Masya Allah. Alhamdulillah ya saya lulus di situ dengan beasiswa ke Mesir. Masya Allah. Ya, itu jadi di Mesir 4 tahun. Dan itu kembali mengabdi di sini gitu. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang spesial ya. Benar. Mungkin yang ini karena saya kira ya tidak terlepas dari peran ya, usaha dan doa orang tua. Orang tua benar. Tapi ketika Profesor di Mesir, apakah pernah pulang Prof ke rumah, atau setahun sekali, atau sampai lulus baru Ya, pulang? Memang tahun 90-an itu beda dengan saat ini ya. Kalau 90-an saya lihat teman-teman itu memang nggak ada yang pernah pulang ya, kecuali mungkin 1-2 orang yang pulang tiap tahun ya, atau mungkin sekali dalam 2 tahun gitu ya. Nah, kalau saat ini itu banyak yang tiap tahun pulang gitu. Iya Prof. Ya, karena mungkin Benar. ya situasinya mungkin sudah berbeda ya. Benar. Dengan kami dulu tahun 90-an ya. Saya hanya pulang ketika lulus itu. Jadi Tahun saya berapa itu Prof pulang kira-kira? Tahun 2000. Tahun 2000. Bulan 2. Nah, itu pun saya pulang karena waktu itu ya, saya lulus S1 itu bulan 9 tahun 1999. Nah, kebetulan ada ujian PNS di sana gitu. Di Mesir. Jadi panitia Kementerian Agama
itu berangkat ke Mesir untuk melakukan tes di sana. Oh, berarti ujian PNS-nya di Mesir, Ya. Prof. Masya Allah. Nah, waktu itu saya sempat lupa gitu ya bahwa kita pernah ujian tes. Nah, ternyata bulan 2 tahun 2000 itu, nah kita mesti pulang gitu. Nah, untuk melakukan pemberkasan di Indonesia. Di Indonesia. Nah, itu kemudian semua yang lulus itu mesti pulang untuk pemberkasan. Jadi, nah itulah kira-kira ya. Ini, nah saya karena saya tinggal di asrama, karena dulu beasiswa ke sananya, Benar. sehingga waktu pulang itu memang ada tiket pulang gitu. Berarti dibiayakan langsung oleh pemerintah. Ya, pemerintah Ditanggung. Al-Azhar untuk Al-Azhar. ke sini ada tiketnya gitu ya. Baik. Nah, soalnya sih tiket itu setahun bisa di-open gitu. Artinya setahun bisa digunakan lagi gitu ya. Artinya terbuka untuk setahun, tahun depannya bisa pulang gitu. Indonesia setelah lulus. Alhamdulillah ya tiket itu saya pulang, saya pakai pulang dan alhamdulillah sampai saat ini ya mengabdi. Jadi saya di sini sudah sekitar 25 tahun ya. 25 tahun di FDI, Masya Allah. Tapi ini Prof, pernah nggak Prof mengalami susah ketika di Mesir atau kita uang jajan belum nyampe atau apapun itu Prof pernah mengalami nggak? Atau misalkan kan kita tahu nih ujian di Mesir itu sangat sulitnya minta ampun ya Prof. Itu bagaimana? Apakah benar terjadi atau hanya oknum-oknum saja Prof? Ya kalau sebenarnya sih kalau hidup di Mesir itu ya, saya kira nggak ada kendala ya. Oh. Ya, karena mungkin saya sudah juga terbiasa dengan hidup yang susah itu ya, sulit. Jadi ya di Mesir pun ya lancar-lancar aja begitu ya. Atau kita mempunyai jiwa perantau Prof. Salah satunya. Mungkin itu. Iya. Ada beban yang kita tahu. Bahkan ketika krisis moneter di Indonesia ya. Baik, tahun 98 itu. 98 itu masyarakat Mesir justru membantu kita gitu. Jadi semua, karena mereka mengatakan ya mereka malu kalau kita pulang gitu. Ya, jadi mereka membantu kita, semua membantu kita. Jadi justru di sana kita nggak krisis gitu. Jadi makanan-makanan pokok ya, beras, itu daging, kemudian mie gitu, minyak, itu kadang ya banyak berlimpah gitu. Karena bantuan ada. Dan ya alhamdulillah ya. Berarti terjamin ya Prof, alhamdulillah. Terjamin keamanan. Ya, itu selama di sana. Boleh Prof, pengalaman yang tidak bisa dilupakan sampai saat ini ketika menjadi mahasiswa di Mesir khususnya. Apa pengalaman apa atau kesan berharga sampai saat ini Prof itu tidak bisa melupakannya? Ya memang di Mesir ini ya, dengan begitu-begitu ya kita selalu kangen gitu ke Mesirnya. Mesir ya. Iya. Paling mengesankan itu ketika kita ngurus urusan kuliah ya. Dulu ya bahkan sekarang ini ya, itu kadang kalau kita ingin mengambil keterangan kuliah ya, itu mesti antri gitu. Antri. Dan antrinya panjang, kadang kita antri jam 5 subuh gitu ya. Nah, jam 9 baru buka. Ya, nah itu juga mungkin sebuah perjuangan kali ya. Ya, jadi ujian mental di situ. Ya. Dan itu tidak sekali dua kali gitu, hampir 3 urusan mesti antri gitu ya. Dan itu berjam-jam gitu. Masya Allah. Dan saya lihat sampai sekarang pun masih begitu. Ya. Masih begitu. Kalau misalnya kita ingin dulu, karena tiap tahun mesti perpanjangan izin tinggal ya, iqamah itu, ya kita antri jam 5 subuh, ya, jam 4 subuh, ya, karena loketnya buka jam 8. Jam 8. Ya, jadi antri itu ya mungkin kita sampainya jam 10 gitu. Jam 10. Ya, bahkan antri jam 5, jam 11 lewat, kalau ditutup loketnya, berarti kan kita kan batal lagi gitu kan. Benar. Besok lagi aja. Begitu. Tapi itu kemudian ya sebagai mahasiswa itu dianggap saja sebagai hal biasa gitu ya. Ya sesuatu yang mesti kita lalui. Gitu. Dan itu ya kita enjoy aja. Jadi histori ya. Enjoy aja itu. Dan sekarang pun anak-anak ini yang baru juga begitu.
Ya ada Iya. 7 anak saya tahun ini juga berangkat ya. Itu saya dengar itu tetap juga begitu itu. Ya antara jam 5 ya buka loketnya jam 9. Loket jam 9. Itu. Bener. Wah, ini masih laku. Nah itu juga karena di sana meskipun online sudah juga ya, tapi ada hal-hal yang urusan itu mesti dia face to face. Face to face. Apalagi dia mesti ada yang tangan-tangan asli gitu. Basah gitu ya. Ya basah dan pakai karbon sehingga dia transparan di bawahnya gitu. Nah itu yang menjadikan dia asli gitu. Ya, dan kadang keterangan kuliah itu ditantangkan oleh banyak pihak itu untuk memastikan bahwa itu memang asli. Hasil nilainya itu. Ya karena Al-Azhar itu kan memang ribuan mahasiswa. Iya benar. Jadi memang ini ya butuh berbagai macam usaha untuk itu, saya kira begitu. Lagi Indonesia sudah banyak di sana ya, mahasiswa Indonesia, Masya Allah. Nah selanjutnya nih Prof, kita melihat dari Prof sudah menjabat sebagai dosen, kemudian sekarang menjadi anggota Badan Pengawas BPKH Republik Indonesia, terus pernah menjabat sebagai dekan. Nah, kalau boleh tahu Prof, bagaimana Prof memanage waktu Prof sampai saat ini? Ya, ya kalau tadi jabatan-jabatan itu saya kira berkahnya mungkin Al-Azhar ya. Masya Allah. Ya, berkahnya Al-Azhar, berkahnya FDI lah. Begitu ya. Ya, yang lain bisa ikut. Nah, yang penting adalah bahwa itu adalah amanah gitu ya. Jadi amanah. Jadi pertanggungjawabannya itu kan tidak hanya ke publik gitu ya, tetapi pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu yang penting saya kira ya, bahwa ya itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya gitu. Ya bahwa dengan amanah ini, maka itu pertanggungjawabannya kepada Allah gitu ya. Ada pahala di situ ya, sehingga termotivasi. Benar, itu untuk melakukan hal-hal yang terbaik di situ ya. Nah itu dari satu hal ya. Hal lain adalah bahwa memang ya setiap saya bangun tidur itu sudah memetakan gitu. Nah kira-kira hari ini apa yang mesti diselesaikan gitu ya. Jadi dipetakan. Jadi sudah ada timeline-nya gitu. Dan ya kita harus konsisten dengan itu. Nah itu hal yang sulit Prof kalau konsisten. Dan saya kira tidak terlalu rumit ya. Karena kan kita yang paling penting itu saya kira kalau teman-teman lain itu kadang mereka memikirkan tugas-tugas itu gitu. Nah ini jangan kita pikirkan, kita kerjakan aja satu-satu. Berarti step itu kan akhirnya dia bisa selesai gitu ya Prof. Yang kedua memang kita mesti harus punya target gitu. Punya target. Ya target gitu kan. Dan biasanya target-target ini saya kondisikan dengan berbagai situasi gitu ya. Misalnya ada Piala Dunia kan? Contohnya malam nih. Minggu depan gitu kan, di hari lain. Nah saya kadang ini mesti selesai sebelum Piala Dunia ini. Piala Dunia. Jadi ada target-target begitu kan? Oh, berarti sudah merencanakan sebelumnya gitu. Harus diselesaikan untuk menghadapi Piala Dunia tersebut. Ya, jadi udah ada target. Dan kan banyak tuh ya. Kan banyak kadang event-event begitu ya. Benar. Apa mau yang kalau suka MotoGP gitu kan? MotoGP benar. Berarti ini mesti selesai maksimal di sore hari Sabtu misalnya kan, biar habis mau nonton kan. Nah itu saya kadang mengingatkan dengan yang itu biasanya gitu ya. Nah itu juga sering lakukan. Ya, tapi memang kita punya target gitu ya. Sebab kalau tidak, nah itu akan ya hidup ini kosong terus gitu. Benar. Nah ini juga mungkin buat kawan-kawan mahasiswa gitu ya. Benar. Tapi dari Prof sendiri saya pengen tanya nih, kartu as Prof ini, kartu as maksudnya amalan apa yang Prof pegang sampai saat ini gitu. Ya. Kartu asnya apa kalau boleh di-share ke teman-teman? Ya secara gini ya, sebagai umat beragama ya, ya saya kira memang di samping kita usaha lalu
berikhtiar ya, berdoa dan tawakal. Nah itu saya kira mesti kita Doa dan bertawakal. pegangin itu ya. Nah itu. Nah dan semuanya ayat-ayat Al-Quran itu kan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah tinggal kita ini berbagai macam doa-doa itu ya. Ya kita pegang aja satu atau dua amalan-amalan yang kita niatkan ya bisa menjadi pendorong ya terhadap usaha-usaha kita itu ya. Dan saya belajar dari para ulama kita ya. Ya ternyata beliau-beliau itu juga ya berpegang kepada itu gitu. Tidak ada amalan-amalan ya. Amalan benar. Ya itu juga. Apalagi saat ini kan dengan adanya teknologi ya. Ya jadi masa-masa digitalisasi, digitalisasi ya, benar. HP dan seterusnya. Nah kayaknya kita sudah nggak bisa lagi lepas di situ ya. Benar itu. Nah, itu personal oleh karena itu maka problemnya. Ya penting kita harus memaksakan diri gitu. Apakah antara habis maghrib dan isya, mesti kita pegang Al-Quran gitu. Ya kan? Habis subuh 1 jam, benar. Nah, mesti kita melakukan hal-hal gitu ya. Iya. Ya karena saya lihat sekarang sudah susah itu. Benar, Prof. Ya, karena Gen Z, Prof. HP-nya lepas untuk tidur, di saat bangun tidur langsung HP lagi gitu. HP. Jadi nggak ada lagi waktu yang lain gitu ya. Kayaknya juga tertampar nih dengan perkataan Prof. Jadi memang kita harus memaksakan diri untuk kemudian bisa berlepas di situ. Saya kira ya mengaji sejam 15 menit off untuk lihat HP ya silahkan aja gitu kan. Lanjut lagi 20 menit. Break lagi buka HP-nya. Benar. Karena memang kayaknya hidup ini tanpa HP kayaknya gimana gitu ya. Iya, Prof. Nah itu. Jadi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri gitu. Benar. Nah, saya kira nggak ada masalah gitu. Nah itu mungkin amalan-amalan itu. Saya kira itu sih artinya amalan-amalan ini saya kira semua ya karena kita banyak dari pesantren ya. Ya banyak diwariskan ulama-ulama kita ya, kiai-kiai kita. Nah saya kira itu juga yang saya lanjutkan itu. Oke, baik. Tuh teman-teman. Jadi kita habis tertampar dari perkataan profesor tadi. Bahwasanya jangan sempatkanlah untuk kita memegang Al-Quran. Walaupun 10 atau 20 menit aja. Kemudian Prof, kayaknya nih menarik sekali dan relate untuk anak-anak di Rosat Islamiyah. Jadi pertanyaannya yaitu, kan banyak mahasiswa yang dia itu berlatar belakang mengambil jurusan agama, apalagi dia itu setelah after graduate, jadi dia tuh overthinking untuk ke bidang pekerjaan, perspektif kerjanya itu bagaimana. Mungkin dari Prof ada tips and trick untuk bagaimana mengatasi masalah ini, Prof. Oke. Studi agama begitu ya. Benar, Prof. Ya. Nah sebenarnya satu kelebihan kita ya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Ya, ini anak di Rosat nih maksudnya. Ya karena kita di studi agama itu. Studi agama. Ya karena studi agama ini dia kan lebih khusus gitu ya. Artinya kita studi agama tetapi kita bisa mengambil bidang-bidang yang lain secara otodidak gitu kan ya. Nah kan begitu. Nah kalau jurusan lain dia di situ spesial jurusan lain, lalu otodidak agama itu bahaya gitu. Ya karena kan sanatnya harus dikhawatirkan gitu kan. Benar, berarti harus ahli dulu. Ya kan. Nah, tapi kalau studi agama, lalu bisa yang lain otodidak gitu kan, suatu kelebihan gitu. Kelebihan gitu kan. Itu yang satu kelebihan kita. Nah, yang kedua, nah ini juga perlu literasi ke masyarakat kita ya, bahwa bekerja itu kan ya pekerjaan ya sesungguhnya itu adalah itulah konsepnya pekerjaan menurut kita gitu kan ya.
Jadi pekerjaan itu kan tidak hanya di kantor kan begitu. Benar. Tidak hanya PNS, Benar. tidak hanya kan. Jadi pekerjaan ini kan adalah ya semua yang bermanfaat. Bermanfaat. Ya kan begitu kan. Benar. Semua Ladang bermanfaat. akhirat. Ya. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Nah, itu kan bagian itu gitu kan. Nah, ya sehingga misalnya yang studi Islam ini ya, justru kita ini sangat luas gitu. Ya, setelah S1 ya kita bisa kemana-mana kan studi Islam, ya kan. Nah, misalnya nih kawan-kawan kita yang saat ini aktif sebagai pengamat politik, itu kan rata-rata dari UIN kan ya. Dari UIN, Prof. Nah, aktif di mana-mana juga dari UIN gitu ya. Nah, karena tadi itu tadi ya, kita punya keluasan ilmu ya, dengan adanya studi Islam ini. Itu yang pertama. Oleh karena itu maka saya kira ya kawan-kawan yang studi Islam ini perlu juga pertama kita memperdalam ya, spesialis kita gitu kan ya, studi Islam. Nah, kita mesti menguasai minimal ilmu-ilmu induknya gitu ya. Fikihnya, seperti dasar, dasar. Nausarafnya, ya kan? Akidahnya, hadisnya, kan ada yang standar-standar dasar. Itu kita kuasai itu ya. Karena orang tidak lagi melihat bahwasanya kita ini jurusan apa kan? Iya benar, Prof. Jadi pengalaman dilihat untuk di luar ya. Jadi jurusan apa? Jadi oleh karena itu kita punya dasar-dasar. Lalu yang lain nanti ya kita bisa melihat peluang-peluang yang ada, ya kan? Nah, paling penting adalah kita membangun jaringan, relasi ya. Relasi. Itu sangat penting. Karena sebenarnya relasi ini itulah kemudian yang akan menjadikan kita ya membuka pintu, membuka ruang untuk lebih aktif, ya, benar, Bro. mengamalkan ilmu yang kita miliki. Sehingga orang kemudian menyatakan bahwa rumus untuk kehidupan itu ya mungkin secara akademik mungkin 30%. 30% secara akademik. Popularitas itulah yang 70%. Nah, dibangun dengan jaringan. Ya kawan-kawan aktif di senat itu kan, di organisasi. Dema. Nah, itu kan bagaimana mengimplementasikan, mengartikulasikan ya, pikiran-pikiran, ilmu-ilmu yang kita miliki itu kan. Tapi mesti kuat dulu secara keilmuannya gitu. Nah, itu kan yang memungkinkan itu. Nah, itu saya kira yang paling penting ya. Soalnya kita lulusan FDI aja bingung untuk mencari kerja karena terpaku saya ini ujung-ujungnya jadi ustadz, jadi guru, dan mereka itu sangat overthinking seperti itu, Bro. Karena sebenarnya ustadz dan guru kan itu kan sudah pekerjaan mulia itu. Iya, ya kan? Mulia. Itu kan mulia. Nah, coba lihat dulu waktu kita di pesantren gitu kan ya. Nah, kita kan sangat mengidolakan guru kita. Benar. Ya kan? Iya. Kiai kita gitu kan. Benar. Nah, kita kan semuanya pengen seperti itu kan. Sangat. Nah, justru saat ada kesempatan menjadi seperti itu, nah kenapa kita mau mundur gitu. Ya kan? Iya benar. Nah, karena tadi itu bahwa pekerjaan menurut kita ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Dan semua yang dikerjakan itu kan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bernilai ibadah. Nah, itulah yang yang bisa kita optimalkan gitu kan. Nah, lalu yang paling penting juga sekarang adalah bagaimana bahasa ya. Benar, bahasa. Di sini di studi Islam ini kita sudah kuat di bahasa Arab. Nah, mungkin juga bahasa-bahasa lain yang perlu kita maksimalkan gitu ya. Ya, bahasa Inggris sekarang pun juga sudah bukan hal yang luar biasa. Luar biasa benar. Soalnya sudah banyak ya. Artinya bahwa ya bahasa Arab kita sudah miliki. Alhamdulillah. Bahasa Inggris kita sudah kuasai. Untuk bisa menjadi lebih lagi, berarti mesti pegang lagi satu lagi bahasa gitu. Bahasa apa itu, Bro? Ya sesuai dengan minat kita gitu kan. Ya karena kan kalau dua sudah banyak gitu. Sudah banyak. Ya berarti untuk kita menjadi sesuatu yang lebih dibanding yang lain ya mesti lagi
Berarti kalau pengen ke jalan-jalan atau pengen kerja di Jerman harus bahasa Jerman gitu ya Prof ya. Begitu. Jadi mesti kita ya memiliki berwawasan luas begitu ya. Baik Prof, nggak terasa sudah 30 menit berlalu. Ini kita ngobrol-ngobrol santai sekaligus membahas pengalaman-pengalaman bintang tamu kita, yaitu Profesor Dr. Hamka Hasan. Alhamdulillah kita sudah 30 menit lewat membersamai kalian. Jadi teman-teman semua, diskusi kali ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya perjalanan karir akademik itu penuh dinamika, tetapi harus dengan ketekunan dan manajemen waktu yang baik. Dan kemampuan mengembangkan diri itu adalah peluang yang sangat kita butuhkan nanti. Makanya tadi Profesor Hamka mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang yang belajar Al-Qur'an itu adalah orang yang mengamalkannya. Alhamdulillah Prof, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Hamka yang sudah menyempatkan hadir dan sudah memberikan insight yang penuh inspiratif kepada kami dan khususnya teman-teman sekalian. Alhamdulillah kami tutup acara podcast pada siang hari ini dengan tagline FDI Talk Islami Ilmiah Inspiratif Prof. Coba kita bareng-bareng nih dengan Profesor Dr. Hamka. Jadi kalau misalkan saya bilang FDI Talk Islami Ilmiah Inspiratif, bisa Prof? Ya. Oke, terakhir ya. Oke, kita mulai. FDI Talk Islami Ilmiah Inspiratif. Maka saya sebagai host pada siang hari ini Gilman Zuhud Fatwani pamit undur diri. Selamat berjumpa kembali untuk episode-episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof.